Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Vincent dengan NIM 20612245. Yang saya hormati kepada dosen pengampu, dosen pembimbing, dan dosen penelaah. Di sini saya akan memaparkan seminar usulan proposal saya yang berjudul Pengaruh Citra dan Fasilitas terhadap Keputusan Mendaftar di SD Swasta Bintan di Kota Tanjung Pinang. Baik, saya akan membahas dari pokok pembahasan yang saya akan bahas yaitu 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metodologi penelitian. Baik, untuk pendahuluannya yang terdiri dari latar belakang. Perkembangan zaman yang cepat serta tuntutan globalisasi mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan Indonesia, seperti kurikulum pelajaran, standar nilai ketulusan, serta sistem pengajaran. Menurut Kotler dalam Adi et al. 2018, keputusan mendaftar sama dengan keputusan pembelian, yaitu beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan atau memilih suatu organisasi atau produk yang ingin digunakan. Sekolah Dasar Swasta Bintan atau SD Swasta Bintan adalah sekolah swasta yang berlokasi di Jalan Yusuf Kahar nomor 1, Kecamatan Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang. Sekolah Dasar Swasta Bintan yang sebelumnya bernama Chung Hua School pada tahun 1952 telah berada di Kota Tanjung Pinang dan memberikan pelayanan pendidikan pada masyarakat Tanjung Pinang. Objek pada penelitian ini adalah Sekolah Dasar Swasta Bintan di Kota Tanjung Pinang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah Pengaruh Citra dan Fasilitas terhadap Keputusan Mendaftar di SD Swasta Bintan di Kota Tanjung Pinang. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah biaya bersekolah berpengaruh terhadap keputusan memilih sekolah? Yang kedua, apakah lingkungan sekolah berpengaruh terhadap keputusan memilih sekolah? Yang ketiga, apakah biaya sekolah berpengaruh terhadap keputusan memilih sekolah melalui citra sekolah? Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu apakah lingkungan sekolah berpengaruh terhadap keputusan memilih sekolah melalui citra sekolah? Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah citra dan fasilitas berpengaruh terhadap keputusan mendaftar di SD Swasta Bintan di Kota Tanjung Pinang. Batasan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh citra dan fasilitas terhadap keputusan mendaftar di SD Swasta Bintan di Kota Tanjung Pinang. Baik, untuk tinjauan pustakanya terdapat dari pengertian citra. Menurut Frank Jeffkin menjelaskan citra sebagai kesan, gambaran atau impresi yang tepat atas sosok keberadaan berbagai kebijakan personal atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan fasilitas adalah, menurut Suryo Broto menjelaskan fasilitas adalah sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar suatu kegiatan yang dapat berupa benda maupun ruang. Serta keputusan mendaftar atau pembelian menurut Kotler yaitu beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk. Selanjutnya ada kerangka pemikiran yaitu citra sebagai X1, fasilitas sebagai X2, dan keputusan mendaftar sebagai Y. Selanjutnya ada metodologi penelitian yaitu yang terdiri dari teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan di sini yaitu 1. Editing. Merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperoleh terhadap data penelitian untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. 2. Coding. Merupakan kegiatan pemberian tanda berupa angka pada jawaban dari kuesioner untuk dikelompokkan ke dalam kategori yang sama dengan tujuan menyederhanakan jawaban. Dan yang ketiga adalah scoring, yaitu pemberian skor atau nilai digunakan dalam skala Likert dengan cara agar bisa menentukan skor. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan ada jenis data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yaitu kuesioner dan studi pustaka. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan selamat siang.